Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai fungsi pengorganisasian di dalam manajemen. Di sini ada dosen pembimbing kita yaitu Ibu Hantan Trihardini, SPD, MPD. Saya Nasyodelia Putri dengan NIM akhir 067. Saya Alfifa Intan WPNT dengan NIM 062. Halo semuanya, perkenalkan saya Novia Rahmawati dengan akhiran NIM 204. Saya Dina Meyuri Syafiria dengan NIM akhir 189. Manajemen ini sudah dipraktikkan sejak masa prasejarah, sejak zaman dahulu, tapi belum menjadi suatu disiplin ilmu yang paten gitu. Hal ini dibuktikan dengan manajemen dipraktikkan di kerajaan, pemerintahan, atau di organisasi perdagangan. Namun, pada zaman itu manajemen belum berkembang secara berurutan dan terarah karena datang dari berbagai latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda dari masyarakat pada zaman itu. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, manajemen ini dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu baru, yang mana manajemen ini dibuat sebagai suatu disiplin ilmu baru dan dikembangkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama dari suatu organisasi. Suatu ahli bernama Ellen Abenowiss membagi perkembangan pemikiran manajemen menjadi 5 bagian, yakni yang pertama manajemen klasik, kemudian manajemen perilaku, manajemen kuantitatif, manajemen kontingensi, dan manajemen kualitatif. Yang mana di dalam manajemen kuantitatif memiliki 3 cabang, yakni manajemen sains, manajemen operasi, dan sistem informasi manajemen. Munculnya aliran-aliran pada perkembangan manajemen ini ditandai dengan adanya gerakan manajemen ilmiah oleh para ahli di Amerika dan Perancis pada tahun 1886. Nah, dari situlah muncul yang namanya manajemen modern. Manajemen modern ini dibagi menjadi 2 aliran. Aliran pertama merupakan pengembangan hubungan manusia atau yang disebut juga dengan perilaku organisasi. Dan aliran yang kedua ini berhubungan dengan kuantitatif, yang mana bisa disebut sebagai operation research atau manajemen sains atau manajemen operasi. Nah, perkembangan ilmu manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan mereka secara efisien, serta mengupayakan perubahan perilaku atau kinerja masing-masing individu di dalam organisasi dalam meningkatkan produktivitasnya. Di sini ada pengertian pengorganisasian atau organizing dalam manajemen. Ini merujuk pada proses mengalokasikan dan menggabungkan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengaturan wewenang, tugas, tanggung jawab bagi individu dalam organisasi serta pembagian tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Beberapa kegiatan utama dalam organisasi ini, yang pertama membagi tugas dan tanggung jawab, yang kedua menyusun struktur organisasi, menentukan alur kerja dan komunikasi, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan. Unsur-unsur organisasi ini yang pertama itu sebagai wadah kerjasama ya. Dengan adanya kerjasama sehingga menimbulkan tujuan tertentu dalam organisasi tersebut. Dengan mencapainya tujuan tersebut, maka akan ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dan penetapan tanggung jawab, penetapan wewenang itu ada tahapan-tahapannya tersendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana terjadinya proses organisasi. Stay tune! Proses dari organisasi memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah pemerincian pekerjaan, yang kedua ada pembagian, yang ketiga yaitu penyatuan, yang keempat ada koordinasi pekerjaan, dan yang kelima atau yang terakhir merupakan monitoring dan reorganisasi. Untuk dapat memahami lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu mengenai tahapan-tahapan dari proses organisasi. Yang pertama, pemerincian pekerjaan. Pemerincian pekerjaan adalah proses pembagian pekerjaan secara mendetail atau secara spesifik
pada staf atau anggota yang disampaikan oleh ketua pelaksana, pemimpin organisasi, sebagai langkah awal untuk dapat melakukan program kerja atau kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Pemerincian pekerjaan ini tidak hanya dijelaskan secara garis besarnya saja, melainkan harus secara mendetail dan spesifik. Gunanya adalah agar dapat menyampaikan informasi yang tepat dan tidak terjadinya miskomunikasi. Tujuan lainnya adalah agar bisa melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien, dan juga memudahkan pengawasan serta pelaksanaan kegiatan. Contoh dari perincian pekerjaan sendiri tentunya bagi kalian yang sudah memiliki banyak pengalaman di organisasi, sering merasakan di awal-awal kegiatan sebelum dimulai, tentunya ketua pelaksana atau pemimpin organisasi menjelaskan terlebih dahulu terkait pekerjaan apa atau job desk apa yang harus dilakukan oleh staf-stafnya, agar stafnya ini tidak bingung lagi harus melakukan pekerjaan apa dan sesuai dengan arahan-arahan yang diberikan. Bisa kita ambil contoh pada program kerja pengabdian. Tentunya kan ada divisi acara yang dimana job desk-nya adalah menyusun serangkaian acara. Bagaimana acara itu akan berjalan, kapan waktunya, dan siapa saja yang harus menjalankan rangkaian kegiatan tersebut. Itu adalah job desk yang harus dilakukan oleh divisi acara. Jadi, fungsi dari pemerincian pekerjaan ini juga agar setiap divisi atau staf dapat mempersiapkan atau prepare terkait kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan agar tujuan dari organisasi ini bisa tercapai. Yang kedua, yaitu pembagian. Dari sekian banyak staf atau anggota yang ada di dalam organisasi, tentunya harus dibuat kelompok-kelompok kecil agar dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan. Kelompok-kelompok ini dibentuk sesuai dengan keahliannya atau kompetensi dari SDM yang ada. Pembagian ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan ini bisa lebih efisien dan efektif terlaksana. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pembagian ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh para staf atau anggota atau sumber daya manusia yang ada. Nah, inilah yang dimaksudkan pembagian ini juga menjadi langkah penting. Sebab jika semuanya bekerja tanpa adanya pengelompokan, itu justru tidak terarah. Pembagian kelompok ini bisa berupa formal maupun informal. Namun, sepertinya kita kerap mendengar yang namanya divisi atau SI. Itu juga merupakan pembagian secara nyata gitu. Jadi, setiap anggota itu kan sudah memiliki kompetensi atau keahliannya masing-masing. Nah, tinggal dari ketua pelaksana ini atau pemimpin organisasi mengelompokkan atau memasukkan mereka ke bagian-bagian yang sudah ada. Misalnya, orang yang suka mendokumentasikan tentunya masuk ke divisi dokumentasi, dekorasi. Untuk orang yang suka menyusun rangkaian acara, pastinya dimasukkan ke divisi acara. Untuk yang gercep mencari perlengkapan, ya tinggal dimasukkan ke si perlengkapan. Jadi semuanya bisa mempermudah jalannya kegiatan. Bagaimana kalau pembagian ini tidak sesuai dengan skill yang dimiliki? Tentunya besar kemungkinan juga bisa menjadi hambatan jika staf ini tidak mau belajar dan tidak mau mencoba. Namun bisa juga bagi para staf untuk menggali skill yang mereka miliki. Mungkin yang awalnya ini belum bisa di PDD atau publikasi dokumentasi dekorasi, saat dia terjun ke dalam divisi tersebut, itu bisa menjadi pengasah skill yang mereka miliki, dan saat mereka selesai menjalankan program tersebut, itu menjadi output yang sangat berguna di kemudian hari. Yang ketiga, yaitu penyatuan atau kolaborasi. Seperti namanya aja penyatuan, berarti adanya kerjasama antar kelompok atau antar divisi yang memiliki tujuan yang sama dan keselarasan tujuan yang dia tuju. Kolaborasi ini dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki keterkaitan. Kalau dia tidak memiliki keterkaitan, apa yang mau dikolaborasikan gitu kan. Contohnya bisa kita ambil dari divisi PDD atau publikasi dokumentasi dekorasi bersama si Perkap. Nah, PDD ini kan biasanya berfokus pada pembuatan desain banner, desain ID card, dan sebagainya. Perkap ini biasanya yang memenuhi perlengkapan-perlengkapan apa yang dibutuhkan. Jadi, PDD ini bisa bekerja sama atau berkolaborasi bersama Perkap. Si PDD ini membuat desainnya, dan Perkap ini bisa membantu untuk
mencetak banner yang sudah didesain oleh PDD. Jadi kan terjadinya kolaborasi atau kerjasama di sini antara PDD dengan si Perkap, yang dimana nanti akan lebih efisien kan. Jadi PDD ini cukup berfokus pada desainnya saja, dan Perkap yang ini bisa membantu apa yang diperlukan oleh PDD. Dalam organisasi ini sangat penting dilakukan kolaborasi. Selain dapat saling membantu, itu juga membuat pekerjaan atau kegiatan menjadi lebih efektif dan dapat mencapai tujuan lebih mudah. Yang keempat, koordinasi pekerjaan. Koordinasi pekerjaan dalam organisasi yaitu berarti mengikat, mempersatukan, menyelaraskan semua aktivitas dan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar semua anggota dapat mengetahui informasi dan peran masing-masing sehingga dapat memberikan masukan ataupun saran terhadap orang lain. Koordinasi pekerjaan juga dapat meringankan pekerjaan tiap bagian-bagian dengan menciptakan keseimbangan antar bagian serta memastikan pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama. Pasti di setiap bagian atau divisi ada yang namanya koordinator. Nah, koordinator ini tuh bertugas untuk dapat mengontrol divisi-divisinya. Jadi dia yang memiliki peran untuk berkomunikasi dengan ketua pelaksana, dengan koordinator lapangan gitu. Jadi koordinasi pekerjaan ini sangat penting karena setiap pekerjaan yang dilakukan itu harus di cross check dan dilihat bagaimana perkembangannya, apa hambatan yang dirasakan saat selama menjalankan program kerja tersebut. Penting adanya koordinasi pekerjaan dalam proses organisasi. Yang kelima, hal yang terakhir yaitu monitoring dan reorganisasi. Ini menjadi tahapan terakhir karena monitoring dan reorganisasi sendiri dalam proses organisasi adalah proses yang berkelanjutan dan yang melibatkan pengawasan dan evaluasi terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan, serta penyesuaian struktur dan prosedur organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Fungsi dari monitoring adalah untuk dapat mengetahui seberapa jauh keberhasilan dalam mencapai tujuan, sedangkan reorganisasi itu berfungsi untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Monitoring dan reorganisasi ini pasti dilakukan saat sudah selesai melaksanakan program atau kegiatan. Semua organisasi pastinya selalu melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan organisasi tersebut. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi atau kesalahan-kesalahan apa yang telah terjadi dalam masa pelaksanaan program atau kegiatan. Untuk organisasi yang memiliki periode lebih lama, dapat diterapkan yang namanya reorganisasi. Karena sesuai dengan artinya, reorganisasi ini adalah penyusunan kembali atau penyusunan ulang terhadap struktur dan prosedur organisasi. Jadi biasanya kalau program kerja yang memiliki waktu singkat, itu cukup dengan evaluasi, namun program kerja yang memiliki periode lebih lama seperti 1 tahun itu biasanya perlu dilakukan reorganisasi jika membutuhkan. Mungkin saat penyusunan awal itu ada yang kurang tepat, jadi di kemudian kesempatan itu dapat dilakukan yang namanya reorganisasi. Selanjutnya yaitu proses manajemen, di mana terdiri dari 4 proses manajemen. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga executing, dan yang keempat controlling. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Jadi di sini proses memilih tujuan dengan menentukan cara mencapainya dengan memanfaatkan sumber daya manusia, alam, dan lainnya, seperti memberikan arah kepada kegiatan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu proses penyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungan, seperti melibatkan jelasnya siapa yang melaksanakan dan kapan targetnya. Jadi juga terdiri dari rancangan struktur formal, pengelompokan, dan penugasan tugas di antara anggota organisasi tersebut. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Di sini proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan tersebut diturunkan dalam suatu program dan proyek. Yang keempat ada pengawasan atau controlling. Di sini proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi
guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini ada pengawasan. Yang pertama ada penentuan standar hasil kerja. Standar hasil kerja pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji, seperti jumlah jam kerja yang digunakan dan kecepatan penyelesaian tugas tersebut. Untuk yang kedua, pengukuran prestasi kerja. Pengukuran prestasi kerja terdiri ada dua jenis, yaitu yang relatif mudah dan sukar. Ada berbagai prestasi kerja yang relatif mudah diukur, karena standar yang harus dipenuhi pun bersifat konkret, sedangkan yang sukar tidak selalu dapat dinyatakan konkret. Untuk yang ketiga, ada koreksi terhadap penyimpangan meskipun bersifat sementara. Tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan, penyelewangan, dan pemborosan harus bisa diambil. Misalnya, apabila menurut pengamatan selesainya proses produksi itu tertentu akan lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut. Nah, manajer ini harus mengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkan dalam penyimpangan tersebut. Kesimpulannya, manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan bersama kelompok atau organisasi tersebut. Sementara itu, proses manajemen yang mendasar itu meliputi planning, organizing, outweighting, dan controlling. Setiap proses manajemen yang mendasar memiliki peran penting dalam mengelola jalannya manajemen organisasi atau kelompok tersebut, sehingga diperlukan keterpaduan serta keseimbangan akan jalannya keempat proses manajemen tersebut. Terima kasih. Sebagai penutup, akan ditutup dengan pantun dari kelompok 9. Upin Ipin makan nasi lemak, kalau lebaran makannya ketupat. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga presentasi kali ini bermanfaat. Bye-bye. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.